Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan mata praktikum SBD 1. Untuk pertemuan pertama, perkenalkan nama saya Aditya Rizky Fajiransyah. Kita masih lanjut dari uh, mata praktikum Jarkom yang sekarang dilanjut menjadi SBD atau sistem basis data. Selanjutnya, pengertian dari database itu adalah kumpulan file yang saling berelasi. Relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu database menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau juga instansi. Nah, terus di database sendiri itu ada beberapa ada ininya. Data yang pertama ada data value. Nah, data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Selanjutnya ada DBMS atau Database Management System, adalah satu koleksi data yang saling berelasi dan satu set program untuk mengakses data tersebut. Jadi DBMS terdiri dari database dan set program untuk menambah data, menghapus data, mengambil, dan juga bisa membaca data. Terus ada entity. Jadi entity adalah orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Pada bidang administrasi siswa misalnya, entity adalah siswa, terus ada buku, pembayaran, nilai tes. Dan pada bidang kesehatan, entity adalah pasien, dokter, obat, kamar, dan seterusnya. Terus habis itu ada file. Jadi file itu apa? File adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda pada data value-nya. Terus ada record atau tuple adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Terus ada yang terakhir ada atribut. Atribut adalah nama lain untuk mewakili suatu entity. Terus jadi untuk mata praktikum ini di SBD 1 kita akan menggunakan PostgreSQL. Jadi kita harus kenal dulu lebih dalam tentang PostgreSQL. Jadi apa itu PostgreSQL? Postgre adalah merupakan salah satu Relational Database Management System atau RDBMS atau sistem manajemen basis data objek relasional yang sifatnya adalah open source atau gratis dan juga menggunakan SQL sebagai bahasa query utamanya. Jadi based on-nya itu adalah bahasa query-nya itu SQL yang kita temui biasanya. Jadi ada apa aja kelebihan dari PostgreSQL itu sendiri? Postgre adalah proyek open source gratis atau free, ya kan, tadi yang udah saya jelasin. Terus ada aman, dan juga yang ketiga ada dapat direplikasi. Nah, PostgreSQL dapat direplikasi secara gratis serta tidak memerlukan lisensi. Dan yang keempat ada dokumentasi lengkap, dan yang kelima dapat dikembangkan secara mandiri karena sifatnya yang open source tadi. Terus perbedaan dari SQL dan NoSQL adalah SQL atau Structured Query Language yang merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mengelola data di dalam database relasional. Database relasional menggunakan relasi atau yang biasa disebut table untuk menyimpan data dan mencocokkan data tersebut dengan memakai karakteristik umum di setiap dataset. Beberapa contoh database management system yang menggunakan SQL antara lain adalah Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, dan juga PostgreSQL dan lain-lain. Terus ada yang namanya NoSQL atau biasa disebut dengan Not Only SQL atau SQL, Not Only SQL, menyediakan mekanisme penyimpanan dan pengambilan data yang tidak terstruktur. Jenis database ini juga dapat menangani sejumlah besar database dengan skema yang dinamis. Oleh karena itu, jenis database NoSQL tidak memiliki bahasa query yang khusus, skema relasi, tetapi memiliki data yang disimpan dalam suatu format kumpulan dan dokumen. Contoh dari database NoSQL ada MongoDB, DynamoDB, Neo4j, Apache,
Apache Cassandra, Riak, Redis, RavenDB, OrientDB, dan sebagainya. Terima kasih, sekian untuk presentasi dari saya. Kita lanjut ke ACT untuk pertemuan satu ini. Jadi untuk ACT pertemuan satu, kita di sini yang kita lakukan adalah pertama di kalian buka PG admin dulu ya. Kan di sini misal kalian buka PG admin, setelah download nanti ada muncul PG admin 4, kalian buka aja. Nanti akan menampilkan seperti ini. Kan tampilan awalnya seperti ini. Terus kita bisa ke Postgres-nya ini. Kan buka server, Postgres 16, database, terus Postgres-nya kalian klik kanan, terus pencet query tool. Nah, setelah loading ini, setelah loading kayak gini, kalian bisa langsung mulai kalian mulai kodenya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah karena nggak ada database yang belum ada, karena database kita belum ada, maka kita harus membuat database baru. Jadi create database. Nah, nama database-nya mau apa nih? Ini kita sesuaiin aja ya, namanya Aditya Market, ya kan? Nah, sorry, ini pakai titik koma ya. Nah, terus sini bisa kalian lihat nih, ya kan? Di data outputnya nanti kalian lihat. Ini cara runningnya adalah kalian harus blok dulu nih. Jadi nggak bisa asal kalian running kayak gini, karena setelahnya itu kita bakal nge-create table atau kode-kode yang lain, kayak nge-create table, nambahin atau nge-show. Itu kan harus satu-satu kan, nggak bisa langsung rame-rame gitu. Gini nggak kayak bahasa pemrograman gitu. Nah, di sini create database yang harus kita lakukan adalah pertama kita blok, habis itu baru kita running. Nah, kita tunggu. Nah, create database, query return successful. Nah, berarti ini artinya adalah berhasil, berarti database itu udah ada. Nah, terus kalau kita mau coba, mungkin kita bisa select bintang from Aditya Market. Kalau nggak bisa berarti saya salah di ininya. Oh, salah berarti, bukan ini kodenya. Oke, selanjutnya kita bikin table ya. Create table, baru masuk ke customer. Sorry, ini pakai kurung. Nah, kenapa harus pakai kurung? Karena kita akan membuat yang namanya table. Jadi database itu dianggaplah sebagai rumah, sebagai kamar, ya kan, sebagai suatu ruangan. Terus ada table atau seperti lemari. Jadi table itu adalah lemari yang berisi data-data kita. Jadi apa yang mau kita isi di tablenya? Yang pertama ada ID pelanggan. Nah, ID pelanggannya tipe datanya apa? Kita bikin tipe datanya adalah varchar aja. Varchar. Terus berapa nih isinya? Kita isi 20. Habis itu kita buat not null, bikin primary key. Nah, kenapa harus primary key? Karena di ID pelanggan ini adalah untuk menandakan kalian itu siapa, dan itu adalah primary key. Jadi nggak semua orang punya. Jadi hanya pelanggan itu doang yang punya, sama kayak nick kita di masing-masing ya. Kita kan punya nick. Nah, nick itu adalah primary kita, atau di kampus ini namanya apa namanya, NPM. Nah, NPM itu kan masing-masing dari kalian kan berbeda-beda kan. Nah, kayak gitu, itu jadi primary key kalian biar bisa dikenal sama orang secara lebih mudah gitu. Terus ada nama pelanggannya, terus kasih apa, tipe datanya kita kasih varchar. Terus kita buatnya menjadi 30. Lanjut, setelah ada nama pelanggan kita masukin umurnya, tipe datanya integer aja. Terus kita masukin alamat,
Ini bisa kita turunin dulu. Nah, ini alamat, tipe datanya varchar karena isinya kan kalimat ya atau string. Kita kasih 50 maksimal. Terus ada kotak karena ini buat nandain ya, 50. Oke, ini udah selesai. Kita coba running ya. Kita coba running. 20 not null primary key now pelanggan varchar koma import integer alamat varchar kota varchar 50. Oke, kita running. Relation customer add, oh already exist, berarti saya udah punya. Nah, ini berarti kalian ganti aja. Bisa kalau kalian pasti belum ada ya, berarti kalian nggak apa-apa pakai customer. Kalau seandainya ada error relation customer already exist, berarti dia udah ada table customernya. Caranya adalah kita kalian aja pakai underscore, kita kasih nama, kita nama gini aja kan. Terus nah, create table, return query return successful. Oke, baru lanjut kita pilih, kita baca dulu nih, kita baca tabelnya itu udah ada apa belum. From customers, oh sorry, customer Aditya. Udah aja, jangan lupa titik koma di akhir. Oke, kita running. Yes, ini udah ada ya. Ini ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, umur, alamat, kota, kayak gitu. Oke, untuk KCT-nya mungkin sekian, dan nanti akan saya bikin apa namanya, video kedua. Nanti ada video kedua. Jadi di video pertamanya untuk KCT dan video keduanya itu untuk laporan akhir. Jadi beda ya, bukan pakai ACT laporan akhirnya. Mungkin sekian untuk materi dan juga ACT-nya. Saya recap lagi ya. Jadi create database itu untuk membuat database, create table untuk membuat tabelnya dengan nama customer Aditya. Terus ada ID pelanggan, nama pelanggan, umur, alamat, dan kota. Terus di select bintang from ini berfungsi untuk menandakan, jadi kayak ini select, kita milihnya itu dari mana, ini ada bintang, jadi diarahkan ini kita memilih apa, kita pilih from dari mana, terus nama table ya, kayak gitu. Oke, sekian untuk materinya, materi dan juga ACT nya silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.